kasih. Tidak kami diziarahi tamu datang dengan berkah. Ini dari Jogja. Mana? Ini ada yang mau ditanyakan, Bu. Terus saya ucap dulu, saya masih ingat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tahun 2011 saya menikahkan anak pertama saya minta pendapat Abuya karena yang laki-laki udah kerja dan anak saya perempuan kuliah. Saya bertanya sama Abuya gimana, nikahkan dulu Mah. Alhamdulillah sekarang udah punya anak dua. Yang kedua udah nikah dan yang ketiga ini Abuya. Susah sekali dia, banyak memilih, gimana untuk saya Abuya? Terima kasih. Bukan banyak memilih, artinya di saat ada yang meminat perempuan kan, biasanya ada yang lama mundur kan gitu kan. Itu biasanya ada permasalahan cara berpikirnya. Nanti duduk sebentar, nanti ada perlu dipecah ya. Ada kadang-kadang ada satu ambisi yang tersembunyi. Dia harus begini tapi nggak diungkapkan. Sehingga seolah setiap yang datang pasti tidak sesuai dengan ceritanya. Padahal kalau dicuil sedikit klik itu kebuka nanti. Oh, insya Allah nanti ya ketemu ngobrol. Nah, saya ngobrol dengan Buya nanti saya buka. Boleh nanti saya pengen tahu apa. Kadang-kadang juga ada bukan dia. Kadang ada rasa dengar cerita pernikahan seram lalu dia tahu apa macam-macam. Jadi husnudzon kepada Allah. Insya Allah segera baik, insya Allah kan tidak biasanya. Ada orang sampai terlena, kadang-kadang dia karya. Sekarang apa pekerjaannya? Kadang-kadang terlena, dia asik dengan bekerja. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Tiap waktu tak tahu di kakeknya tak umur 37 tahun kadang-kadang. Nggak sadar dia. 26 tahun. Nah, sederhana, masih benar. Kadang-kadang ada suatu ketika ada dia karir. Dia seorang dokter spesialis. Aduh, jadi saking sibuknya itu nggak ada ketemu dia sudah umur 37 tahun. Baru dia bimbang ya, setelah diajak ngomong sampai kapan? Saya ngomong. Jawabannya adalah ada hal yang dipikirkan. Setelah kita jelaskan, selesai. Kita nikahkan dengan orang sini. Dan menikah setelah itu, alhamdulillah punya anak. Dan biasa setelah punya anak lupa dengan dia. Saya telepon, saya itu setelah 2 tahun saya telepon. Ingat nggak? Iya Bu ya. Ya senang dah tadi. Alhamdulillah. Saya nggak apa-apa. Ini kamu senang dulu lupa dengan Bu ya nggak apa-apa. Oke, insya Allah yang lain. Ada lagi? Bertanya? Bapak ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa ala Buya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di komplek perumahan kami sedang belajar untuk bersama-sama mendidik anak-anak yatim duafa untuk menghafal Al-Quran. Jadi mohon nasihat Buya untuk kami semua, terkhusus meskipun tadi secara general sudah disampaikan oleh Buya, tapi mungkin lebih spesifik lagi bagaimana kami untuk bisa menata hati kami agar kami bisa ikhlas, terkhusus untuk kami sebagai pengurus masjid, dan juga kami mohon doanya untuk anak-anak kami yang menghafal Quran. Dan kira-kira nasihat apa dari Buya untuk kami sebagai pengasuh untuk bisa menjalani amanah anak-anak ini biar Allah berikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Syukur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama bersyukur kepada Allah kalau ternyata Allah telah menjadikan kita untuk bisa berkumpul dengan teman-teman ini. Artinya kita berkumpul dengan orang mulia. Jadi yang dipilih oleh Allah untuk bisa berurusan dengan termasuk ilmu berarti dia mulia. Apakah berurusan secara langsung kayak beliau, Allah juga gerak hati kita untuk menyumbang, itu dipilih oleh Allah. Karena dia maka pahalanya mengalir. Banyak yang baca Al-Quran kita dapat pahala, kita ngirim duit untuk pembangunan dan seterusnya. Makanya yang ngurusi harus lebih bersyukur. Dan yakini kalau itu lahan pahala yang besar, tapi dia adalah Allah. Sehingga ini menjadi kita lupa untuk memanfaatkan sampai untuk cari dunia dan sebagainya. Dari ini pada itu Allah harus kita terus kita asah.
bukan karena cari dunia, bukan karena cari pangkat. Ada loh ya tahta yang dibangun dengan santri, kalau santrinya banyak itu keren. Kadang-kadang sombong, wah santriku ribuan, pondoknya gede, bukan karena Allah lagi. Jadi dia mencari santri untuk membesarkan dirinya, bukan membesarkan Allah. Banyak ada santri ulama masuk kata hati karena Allah itu menjadikan istiqomah. Bahkan sebaliknya, tanda istiqomah itu apa? Tanda ikhlas itu apa? Ada pertanyaan. Tanda ikhlas itu istiqomah satu. Dalam keadaan apapun, punya duit gak punya duit, baik saya dapat duit atau saya ngasih duit. Kadang malah kalau sedang ngurusi pondok itu adalah babnya bapak makruh, gak pernah bokeh, tapi menikmati. Istiqomah. Yang kedua serius, tanda ikhlas. Serius. Kalau serius dan serius dan istiqomah itu tanda ikhlas. Dalam keadaan apapun tetap saja. Kemudian agar maju pesantren, berpikirlah untuk maju, digedekan. Tentunya untuk menggedekannya adalah bukan gede bangunannya saja. Programnya itu harus ada program lanjutan. Jadi dirindukan setelah menghafal Al-Quran itu harus ada pendidikan lanjutan. Jadi dipikirkan apa sih pendidikan lanjutannya. Dan kemudian di dalam Al-Quran sendiri kalau perlu ada target supaya ada kebanggaan, supaya tidak sampai bertahun-tahun tapi tidak ada targetnya. Ada pendidikan kebanggaan ini harapan kami bisa jadi pondok yang besar dengan keseriusan yang ngurusi dari 50 jadi 100 dan seterusnya. Seperti itu kembangkan pondok itu, maka program lanjutannya. Nah, lanjutan apa yang kita penting bukan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Wajibnya memahami isi Al-Quran. Kita sadar kita pelayanan. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, mirna bitadabburil Quran. Kita itu diberitakan untuk merenungi Al-Quran. Waqad tafaddala bihifdhi. Allah yang menjaga Al-Quran. Walakinna disaghalna bihifdhi, tapi kita lebih sibuk menghafal. Wa tarakna tadabbura, lebih lupa untuk merenungi. Tapi menghafal sebuah keutamaan, tapi tingkatkan. Makanya sudah ada fikih. Kita ada buku-buku bisa diajarkan, bahkan mungkin bisa mengambil beberapa kursus fikih praktis, harus tahu wudu, sholat dan sebagainya. Fikih secara umum, zakat. Ini ada, kita ada buku-buku kecil untuk pegangan. Harus ada, jangan sampai mereka tidak benar sholatnya. Kemudian membaca kitab dan seterusnya. Artinya kalau ada program yang serius, anak itu bisa betah. Sehingga yang aku cari ada. Kalau sudah merasa jenuh, nggak ada yang dicari, ada yang dicari nggak ada, hengkang. Baik, ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asok dari Pondok Pesantren As-Sanafiyah Darussalam yang beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu mohon kepada Buya untuk janjian kali ini bisa sowan dengan bersama. Allah beri pahala bagi yang pertama kita aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya dan semua pengurus Pondok Al-Bahjah yang telah menerima kita. Mohon silaturahim pada Buya, semoga Allah membalas kebaikan Buya dan semua pengurusnya. Allahumma amin. Yang kedua, kami hanya ingin meminta tambah doa dari Buya untuk kami semuanya, baik keluarga Pondok Pesantren As-Sanafiyah Darussalam dan juga untuk semua jamaah yang ikut rombongan ziarah pada kesempatan pagi hari ini. Dan mohon doanya agar diberi keistiqomahan, diberi ketetapan iman, diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan juga diberi rizki yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita meminta, memohon kepada Buya barangkali memberikan amalan atau ijazah yang ringan untuk jamaah yang awam yang ikut rombongan kali ini, atau nasihat yang mungkin
bisa membuat para jamaah ini pulang dari sini, insya Allah nanti diteruskan ke ziarah ke Jakarta dan ke Banten. Sepulang dari sini mendapatkan oleh-oleh, di samping ilmu yang tadi sudah disampaikan, juga mungkin amal apa yang membuat para jamaah agar hidupnya tambah tentram dunia dan akhirat. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Darussalam semakin berkembang. Amin, 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 Di tempat markas untuk ilmu, markas orang-orang soleh di surga insyaallah. amin, amin. Nasihat sudah panjang. Pesan-pesan juga sudah ada. Ada pun masalah amalan yang semua orang bisa melakukannya. Amalan wajib jelas sholat fardu. Kemudian martabat yang kedua adalah sholat ba'diyah qabliyah. Ada orang sholat tarawih hebat tapi gak ba'diyah isya, namanya bodoh. Sholat ba'diyah isya pahalanya lebih gede dari tarawih. Karena ba'diyah isya itu pahalanya deketi isya. Sama ba'diyah subuh. Pernah sholat tasbih? Ya jauh dong dengan sholat qabliyah subuh. Jauh dengan qabliyah ba'diyah sholat tasbih. Karena qabliyah ba'diyah sholat yang dikukuhkan, pahalanya deketi fardu. Makanya tolong jangan sampai ada yang meninggalkan sholat ba'diyah dalam keadaan apapun, bahkan dikotor kalau ketinggalan, lupa tadi, ya Allah belum sholat qabliyah subuh, langsung siang. Kamu lupa, bukan tidak sengaja jangan. Oh, aku malu subuh qabliyah subuh ya, lupa nggak perlu karena buru-buru. Sholat ketinggalan karena biar tercampur, kita biar tidak biasa meninggalkan. Atau kita datang ke masjid sudah sholat berjamaah subuh, kita belum qabliyah subuh, maka qabliyahnya setelah sholat subuh. Dan itu kalau itu bukan qadha, itu adalah biasa. Qabliyah subuhnya setelah karena, tapi nggak boleh sengaja. Qabliyah nggak mau, qabliyahnya nggak mau. Kenapa bu qabliyah sekarang? Nanti aja setelah subuh, itu nggak boleh, haram kalau gitu. Jadi kalau masuk masjid kadang-kadang jamaah sudah berdiri, kita belum sholat qabliyah subuh, atau sama zuhur, qabliyah zuhur belum, sudah sholat zuhur, langsung qabliyahnya setelah zuhur, sama ba'diyahnya setelah zuhur. Jadi lakukan sholat-sholat penting itu, pahalanya gede. Duha, di antara yang satu martabat bu, yang satu martabat itu adalah sholat ba'diyah qabliyah, ya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, termasuk ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah isya sebelum subuh, ya, itu martabatnya sholat sunnah tertinggi. Termasuk sholat duha itu tinggi di sini. Termasuk sholat witir tinggi. Tasbih doanya. Sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat apa yang pernah ibu lakukan misalnya? Berarti bawahnya ini jauh. Jadi yang paling besar pahalanya adalah sholat qabliyah berarti sama tambah duha sama witir. Kemudian nanti sholat hari raya Idul Fitri itu rakaat itu kelas tinggi. Makanya ibu-ibu kalau lagi sibuk masak nggak bisa sempat sholat hari raya Idul Fitri, sholat sendiri di rumah nggak pakai khutbah, sholat aja 2 rakaat. Iya boleh karena, tapi gara-gara boleh jangan nggak pergi ke masjid. Maksudnya jika ibu keting, jangan ya Allah aku udah sholat id, sholat di rumah sambil masak, ketupat gitu, sholat. Nah, ada sholat-sholat yang tingkat tinggi itu, gerhana matahari juga sama, itu tingkat tinggi. Jadi ada gerhana nggak sholat jamaah nggak apa-apa, sholat aja berdua, berdiri, sholat 2 rakaat. Biarpun ada cara sholat gerhana yang 4 rukuk 2 rakaat itu pusing itu nanti, kalau pusing ya gampang aja. Jadi saya amalannya adalah qabliyah ba'diyah sama duha sama witir itu tadi. Jelas ya. Kemudian bangun malam, insya Allah ibu sudah pastikan kita bangunkan sebelum subuh, paling tidak setengah jam sebelum subuh paling lambat, atau mungkin lebih awal lebih bagus ya. Sholat malam itu untuk sholat apa? Minimal kalau sholat malam bu ditutup dengan witir. Sebelum witir paling ada tambahan 2 rakaat deh. Minimal orang beli 2 rakaat malam, niatnya adalah sholat tahajud, sholat hajat, sholat wudhu, ya. Sholat wudhu jadi bisa digabung. Kalau ibu lagi malas, tapi jangan malas terus.
Jadi ada sholat yang bisa digabungkan, sholat wudhu, tahiyatul masjid, hajat, tahajud bisa digabungin. Berarti dan 5 langsung Allahu Akbar. Kemudian setelah itu witir, kalau witir nggak boleh digabungin, karena witir itu sama dengan sholat duha, nggak boleh digabungin dengan yang lainnya. Qabliyah ba'diyah nggak boleh digabungin dengan yang lainnya, tingkat tinggi. Itu ada amalan-amalan. Kemudian doain orang lain amalannya. Tadi minta amalan, ibu amalannya ini harus bisa, siap ya, biar kita pangkat tinggi jadi wali. Apa itu? Doain orang yang kurang ajar sama kita. Amalkan sudah. Pokoknya kurang ajar sama kita, doain dengan doa kebaikan. Baik, amalin siap. Pokoknya kurang ajar tuh, awas nanti malam ya. Ya Allah, semoga rezekinya banyak, uangnya dalam saya. Itu amalan yang dia sampaikan. Hari ini memang itu yang dia kejar. Kita tidak biasa, jangan biasa dendam. Cukup insya Allah. Alhamdulillah kita tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin, amin. Jadikan perkumpulan dunia. Amin, amin. Anak-anak kami yang kami tinggal di rumah, jaga mereka. Amin. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Dunia akhirat. Yang sendiri rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal. Amin. Kami mohon ya Allah, wahai yang maha kasih. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami yang dulu kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Dan jadikan kami hamba yang mencintai kami ya Allah, dan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami semuanya. Dosa kami ya Allah, jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari menggunjing orang lain, jauhkan kami dari mendengki ya Allah, jauhkan kami dari mendendam. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, dolim kepada kami, ampuni dia, angkat derajat dia, muliakan dia. Ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon seperti kau pertemukan saat itu, pertemukan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan sehat walafiat, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, bahagia dalam rumah tangga, sering mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleh. Terima kasih kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau tidak mencabut nyawa kami ingin saat kami ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya Amin, amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih. Maaf, selalu